kita menggunakan Quizzes. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah menggunakannya, mari kita klik bersama saya, Rinilda Apua. Pertama, kita klik di bagian pencarian Quizzes. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan ke dashboard utama, dan jangan lupa gunakan akunnya, bisa akun pribadi atau akun belajar. Kita bisa menggunakan akun belajar bagi Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru. Nah, kebetulan saya di sini adalah juga seorang guru. Saya akan klik di sini. Klik, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan pencarian apakah ada nama sekolah Bapak Ibu atau tidak di sini. Kita ketikkan. Jika tidak ada, maka bisa menambahkan di bagian ini dan tuliskan nama sekolahnya. Kita masukkan sesuai dengan tempat dan negara. Untuk alamat opsional bisa kita lewatkan dan pilih mata pelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Saya akan ambil satu dan kelas yang saya ampu. Nah, Bapak Ibu bisa memilih apakah sudah familiar dengan Quizzes ataukah baru mengenal. Nah, karena saya sudah familiar, maka saya akan ambil di sini. Saya bisa menggunakan ini ya, seperti ini. Boleh, lalu ya. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan ke dashboard utama. Ini adalah bagian utama dari dashboard menggunakan akun pribadi. Kita akan lihat apa saja sih yang ada pada dashboard Quizzes di sini. Nah, dengan penggunaan akun basic di sini, Bapak Ibu akan melihat fitur-fitur seperti ada perpustakaan, hasil, kelas, diferensiasi, dan Quizzes AI. Apa saja? Kita akan kulik dulu di bagian perpustakaan. Nah, di bagian perpustakaan ini, Bapak Ibu akan diarahkan pada bagian yang isinya adalah soal-soal yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi, jangan khawatir, soal-soal yang sudah Bapak Ibu guru buat, ini akan tersimpan di perpustakaan dan bisa digunakan sewaktu-waktu. Bahkan juga bisa diedit kembali. Nah, hasil dari soal yang kemudian sudah didistribusikan kepada teman-teman atau murid-murid, ini bisa kemudian kita peroleh hasilnya dalam bentuk rekap. Nah, kita akan lihat kedua ini dulu ya Bapak Ibu. Untuk pembuatannya bagaimana? Kita akan masuk ke bagian pencarian pertama. Nah, di bagian ini Bapak Ibu akan menemukan pilihan soal-soal yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan dengan mudah. Bisa dengan mengetikkan topik di bagian ini sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Misalnya, saya akan ambil di sini adalah sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ini nanti akan diarahkan dari kata kunci ini, diarahkan ke banyak pilihan contoh-contoh soal yang Bapak Ibu bisa gunakan. Seperti ada di bagian sebelah kiri ya, ini pilihannya untuk kelas 8 dengan jumlah soal itu adalah 15 soal. Nah, kita bisa lihat jumlah soalnya di bagian ini. Kemudian ada yang dalam bentuk slide, ada yang dalam bentuk video, ada tandanya ya, seperti ini, dan bisa digunakan. Nah, seandainya kita akan ambil salah satu, jadi kita akan ambil satu contoh soal, di sini sistem peredaran darah dengan 15 soal, akan diarahkan ke bagian soal. Di soal ini sudah disediakan
sebanyak 15 soal. Nah, kemudian bagaimana memainkannya? Kita dapat memainkannya dengan cara kita mainkan sekarang atau bisa ditugaskan sebagai PR. Kita coba, kita mainkan. Dan ketika dimainkan, kita akan mulai di sini. Nah, apabila kita memiliki classroom, bisa langsung di-linkkan dengan classroom-nya. Tetapi apabila tidak memiliki, maka ini bisa diabaikan dan kita bisa langsung lewati masuk ke proses selanjutnya. Nah, untuk bisa menggunakan atau melakukan soal-soal tadi, 15 soal tadi, ada 6 pilihan mode. Ada mode klasik, mode kecepatan guru, penguasaan, mode game ya, terus ada ujian, mode kertas, dan mode tim. Nah, kalau mode tim ini berkelompok, mode kertas ini siswa-siswinya tidak perlu menggunakan HP maupun laptop ataupun Chromebook, bisa menggunakan barcode. Nah, sedangkan kalau untuk mode yang lainnya seperti ujian, penguasaan, mode klasik, kecepatan guru, dan mode tim, ini siswa-siswinya menggunakan HP atau laptop atau komputer. Nah, kita coba dengan yang pertama yaitu mode klasik. Nah, mode klasik ini di mana guru bisa memberikan soal tersebut dan siswa akan mengerjakan dari soal yang kita berikan. Nah, di sini ada pengaturannya, bisa kita langsung berikan ke classroom atau mode kelas yang lainnya. Lalu bisa kita atur juga apakah peserta bisa melakukan pengulangan berapa kali, bebas atau cukup 1 kali saja. Namun kalau 1 atau 2, 3 dan seterusnya itu perlu login dulu. Nah, supaya mudah kita default, artinya bebas, boleh mengulang berkali-kali. Nah, kemudian kita klik di sini. Kita tunggu sebentar dan nanti akan diarahkan ke bagian seperti ini. Nah, bagaimana cara pendistribusiannya? Cara pendistribusiannya adalah bisa menggunakan barcode. Jadi nanti anak-anak tinggal barcode. Atau bisa juga menggunakan kode 978948 dengan cara menggunakan link joinmyquizzes.com. Nah, seperti itu. Nah, ini belum bisa dimulai, setidaknya minimal ada 1 peserta yang bisa untuk berpartisipasi dalam soal ini. Nah, kalau pesertanya sudah masuk, baru kita bisa mulai. Seperti itu untuk cara mencari soal pada quizzes. Nah, bagaimana dengan cara yang lainnya, yaitu mode kecepatan guru? Apa ini bedanya ya? Oke. Nah, kalau pada kecepatan guru, kalau mode klasik, siswa-siswinya mengerjakan bisa langsung nih, tanpa ada panduan dari guru. Jadi begitu soal 1 selesai, bisa lanjut ke soal selanjutnya. Nah, berbeda dengan kecepatan guru. Kalau kecepatan guru, maka kalau kita klik ya soal yang tadi, kemudian soal ini bisa kita atur dengan jawaban diacak. Kemudian name factory itu berarti penggunaan nama ya, tidak nama yang sebenarnya. Jadi siswa-siswi ini akan menggunakan nama-nama yang sudah tertera atau sudah ada pada
quizzes ini. Nah, kemudian kita mulai. Bedanya adalah kalau pada kecepatan guru, soal yang diberikan ini untuk waktunya, durasinya itu ditentukan oleh guru. Nah, untuk tampilannya agak beda ya. Tampilannya agak berbeda, tetapi cara penyampaiannya juga sama. Kita tinggal men-scan code QR-nya, berikan kepada anak-anak atau menggunakan barcode. Nomor barcode ini adalah 128958. Baru setelah itu bisa kita mulai. Nah, seperti itu cara mendistribusikan soal kepada siswa-siswi kita, baik itu secara kecepatan guru maupun secara klasik. Nah, bagaimana cara yang lainnya? Nanti kita bahas di tutorial selanjutnya. Untuk hasilnya bisa kita cek, kita kembali lagi di dashboard utama dan bisa cek di bagian hasil. Nah, untuk di hasil ini bisa kita cek, ini contoh. Hasilnya akan diperoleh, saya ulangi. Saya akan ambil satu contoh ya. Nah, di sini akan terlihat dari nama pesertanya, kemudian yang salah berapa, yang benar berapa, yang salah itu berwarna merah ya, benar itu berwarna hijau, kemudian ada nilainya, akurasinya, kemudian ada keterangan pertanyaan, penilaiannya, dan ringkasan. Nah, jangan khawatir bahwa hasil dari penilaian ini bisa di-download dalam bentuk Excel maupun bisa juga di-print langsung dalam bentuk PDF atau disimpan juga bisa. Nah, seperti itu. Demikian penjelasan dari saya awal bagaimana mengenal quizzes, bagaimana mencari soal, dan bagaimana mendistribusikan kepada siswa dalam bentuk mode klasik maupun mode kecepatan guru. Untuk selanjutnya, mode yang lainnya kita akan bahas di tutorial selanjutnya. Terima kasih.